menyanyikan lagu ini menjadi deklarasi kita, permintaan dan doa kita kepada Tuhan. Temukanlah di hatiku hati yang mengasihimu, Tuhan. Temukanlah di hatiku hati yang menginginmu, Tuhan. Temukanlah di hatiku hati yang mengasihimu, Tuhan. Temukanlah di hatiku hati yang menginginmu, Tuhan. Sebab pribadimu lebih berharga dari semua berkat yang ku terima. Semakin manis berharga manis, semakin berharga. Ku
kuasai seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan roh, tubuh, dan jiwa kami. Engkau berikan kami Tuhan roh keperkasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang mengcover kami semua, setiap kami yang ada di tempat ini. Setiap yang bukan dari Engkau kami halau keluar. Tidak boleh satupun ikut campur dalam apapun yang Tuhan hendak kerjakan. Bapa, ini adalah rencana-Mu, ini adalah acaramu. Pegang kendali penuh Tuhan, pegang kendali penuh. Kuasai mulut, bibir, dan lidah Hamba, kuasai pikiran dan hati kami Tuhan, supaya mengalir keluar hanya yang dari Engkau. Hamba kunci semua yang bukan dari Engkau Tuhan, tidak boleh mengalir keluar. Hanya yang dari Engkau, kesegaran, sukacita, damai, sejahtera. Dari Engkau mengalir kasih Tuhan, dari Engkau mengalir pengertian dan hikmat. Karena sesungguhnya permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan, suatu anugerah yang teramat sangat besar kami boleh memanggil Engkau Bapa. Suatu kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, bahwa Engkau telah menebus kami. Pegang kendali Tuhan, pegang kendali. Pegang kepala kalian. Tuhan kuasai pikiranku, ucapkan bersama-sama. Tuhan kuasai pikiranku, kuasai hatiku, kuasai seluruh selku. Roh, jiwa, dan tubuhku dikuduskan, disucikan, ditahirkan. Suarakan sampai kalian bisa mendengar suara kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala mantra, kutuk, guna-guna, tenung, sihir tidak berlaku atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan Yesus Kristus pegang kendali seluruh hidupku. Kami tolak yang hendak menghalangi untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berfirman, apa yang diletakkan di tangan Bapa, tidak ada satupun yang bisa mengambil atau mencurinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Siap? Senyumnya mana? Kasih tos kanan kirimu. Selamat pagi, senyum bro. Selamat pagi, senyum bro. Bangkit, suka nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
Ini deklarasi kami Tuhan. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Stop dulu. Cek. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Kalian itu ya, gini, belajar kalau nyanyi, teksnya apa? Kaget suruhan nama Yesus, maju di tangan saya. Sebetulnya ini lagu perang, kamu tahu gak sih? Jadi kamu, gini, setiap kamu nyanyi, itu bukan nyanyian. Kita main di alam roh. Mbah dukun itu tahu kalau apa yang kamu ucapkan itu jadi. Karena di alam roh itu jadi kalau kamu dek dalamnya percaya. Nah, mereka aja tahu kita anak Tuhan, masa nggak tahu? Betul ya? Jadi kalau kamu nyanyikan, kamu imajinasikan kalau itu benar-benar terjadi, maka itu akan benar-benar terjadi. Saya sudah mengajarkan ini ke banyak orang dan saya praktek sendiri. Kalau ada apa-apa, atmosfernya berat, saya cukup nyanyi dek, tapi apa yang saya nyanyikan itu saya percaya. Kalian mesti belajar seperti ini belajar dunia roh. Ya, jadi dulu di dunia roh, baru akan jadi di dunia nyata. Kalian punya di dunia berubah kan? Belajar. Apa yang kamu baca, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu nyanyikan itu jadi. Kan ini sama-sama dengan kamu ngomong kan? Ngomong deklarasi jadi. Kalau kamu bilang nyanyi glory bagi Sang Raja, kamu bisa menyembah Sang Raja, belas kasihan dari Raja, apapun yang dari atas tahta itu akan turun dek. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang bukakan semua firman, Engkau yang singkapkan semua firman, Engkau yang ajari kami berperang Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu yang di atasnya. Bangkit suruhkan nama Yesus. Entah kenapa
Saya dikasih tahu untuk maksudnya ajari mereka lagu ini, ajari mereka sungguh-sungguh lagu ini. Berarti ada sesuatu untuk kalian untuk hal ini. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
majukan. Seharusnya Natal kan 25 Desember. Maaf, kami juga punya jadwal di tempat lain. Jadi pokoknya hari ini kita memperingati bulan kelahiran Tuhan Yesus. Semua pasti pernah mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan, ceritanya gimana? Pada diam semua. Saudara-saudaraku, saya ini bukan tontonan. Katanya Kristennya pada lama-lama, kecuali dia ini masih barusan. Yang ini barusan saya tanya juga dari kecil Kristen. Kelahiran Tuhan Yesus gimana? Loh, dari mana? Loh, dari Alkitab. Cerita kelahiran Tuhan Yesus kan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu kan diceritakan bahwa kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Terus Natalan setiap 25 Desember, betul ya? Hari ini kan kita ibadah Natal nih, gitu kan ya. Tahu gak sih ceritanya gimana? Kok dari mana? Bapak tahunya, maaf Pak, namanya siapa? Asep, saya manggilnya langsung aja ya. Asep, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu gimana ceritanya? Yang Bapak tahu? Waktu diadakan sensus penduduk, Yusuf pulang ke Betlehem ke kota asalnya. Terus Maria melahirkan, ada juga teman-teman. Ada sensus penduduk, Yusuf kembali ke kota asalnya, Maria melahirkan Yesus di Palungan. Bapak melengkapi ceritanya. Lupa. Ngebleng, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang membuat ngebleng disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka semua mengerti firman-Mu. Fokus ya semua ya, mulai fokus nih. Saya soalnya percuma. Kalau saya datang cuma cerita, kalian dengar kayak dongeng, terus saya pulang tidak ada hasilnya. Ngapain? Jauh-jauh gitu kan. Lanjut. Pertama itu Maria mendapat mimpi. Maria mendapat mimpi pertama, kedua. Pakai nomor soalnya. Mendapat mimpi kalau malaikat Tuhan itu memberi roh dalam kandungannya itu. Mimpi malaikat Tuhan memberi roh dalam kandungannya. Terus si Maria itu bercerita kepada Yusuf. Maria cerita kepada Yusuf. Lalu si Yusuf itu didatangi juga oleh malaikat Tuhan. Yusuf didatangi malaikat Tuhan. Terus singkat cerita Maria mengandung Yusuf. Loh, kok tanya sebelah ini? Ada sudah tahu sampai situ ya? Sudah tak tanya sebelah ini. Dan sudah apa belum? Oh sudah. Lanjutkan. Tak mengandung. Loh, tapi ya pada dengar semua loh ya. Di sini lanjutan terus loh. Kan saya pengen tahu ya toh. Kalian itu tahunya cerita Natal kelahiran Tuhan Yesus tuh sampai mana? Ternyata ceritanya macam-macam loh. Yang ini sensus ya toh. Oke. Yang ini kebleng. Yang ini mengandung dari Maria tuh mimpi, terus Roh Kudus masuk mengandung. Terus yang ini diteruskan ceritanya. Lanjutannya gimana? Lah tahu Tuhan Yesus lahir itu gimana? Mengandung. Habis mengandung. Terus ke kandang domba. Apa urusannya mengandung sama kandang domba? Jangan lihat-lihatan, masing-masing tahumu gimana? Itu kan tadi yang dia tahu. Kamu tahunya gimana? Yang Yesus lahir di kandang domba. Tuhan Yesus lahir habis mengandung lahiran nih. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Hah? Oke. Lanjut, Dev. Urutannya ayo cepat. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Lalu? Apa juga ceritanya itu aja? Oke, ya boleh. Tahumu. Terus kemudian ada orang maju dari timur,
ketika mendatangkan persembahan masaknya dan mur. Orang Majus dari timur datang emas, kemenyan dan mur. Itu lanjutan ceritanya dia sudah lahir. Dia masih mengandung loh. Mengandung belum datang. Ya berarti kan pas mau melahirkan. Sudah lahir. Sudah lahir. Ceritanya kamu jangan kebalik. Ya. Orang Majus itu datang Ya. setelah Tuhan Yesus lahir. Betul enggak? Oh iya. Apa saya yang salah? Iya. Tak tanya ini, betul enggak ceritanya? Benar. Sudah lahir baru orang Majus datang. Kalau saya yang salah tak buka ke Alkitab. Iya. Kan lupa. Oke. Lupa. Ya udah. Oke, enggak apa-apa. Sudah terlanjur lupa, lanjut. Orang Majus dari timur datang membawa emas, kemenyan dan mur. Terus Kemudian datanglah anak Raja Herodes. ada Raja Herodes. Udah, kemudian datanglah, enggak datang toh? Orang Majus. Si. Hah? Kamu belum ceritain nanti dulu. Oh iya. Tadi orang Majus dari timur datang, kemudian ada Raja Herodes. Raja Herodesnya ngapain? Datang juga apa ngapain? Ya memburu bintang kan pas datang Pak, ada bintang-bintang. Bintang jatuh apa enggak tahu. Di Yang tempat lahirnya di tempat lahirnya Tuhan Yesus ada bintang. Pertanda. Dia bilang ada bintang jatuh apa kamu belum tahu. Oke, terus lanjut. Enggak apa-apa. Kan saya tuh kan pengen tahu ngertinya gimana. Terus. Terus orang Majus itu nyasari Herodes. Orang Majus nyasarin Herodes. Oh ya. Kayaknya. Oke. Kayaknya sih. Sudah tahunya sampai situ. Setahuku kok. Ya nanti. Lanjut dulu. Betul, ada orang Majus. Menemui Raja Herodes. Nah, Raja Herodes tuh mau manggil orang Majus. Ya, Terus. terus Mm-mm. apa ya? Orang Majus itu Ini. bertanya kalau nggak salah ke anak laki-laki yang baru lahir. Yang tanya orang Majusnya apa Raja Herodesnya? Orang Majus. Orang Majusnya, tuh. Terus Setelah itu orang Majus itu melihat bintang jatuh. orang Majus melihat bintang Dan jatuh. setelah itu orang Majus mengikuti kemana bintang jatuh itu. Tak, sebentar. Kalau sampai sini terlalu jauh, tak lurus sedikit karena ini ngefeknya banyak. Kalau bintang jatuh, wih, sedikit. Kau ngikutin dia mau jatuh bintangnya. Nah, berarti bintangnya nggak jatuh, bintangnya tetap di atas. Oh iya. Ah, jangan bilang bintang jatuh. Iya. Bintang jatuh tuh kayak meteor cuma jatuh doang, gitu kan? Iya. Anda sudah jatuh terus mengikutinya gimana kan nggak kelihatan. Yang diikuti, yang bisa diikuti, yang bintang masih di atas. Kelihatan kamu mau dari mana aja, Oh, iya. mau dari utara, timur, selatan, barat misalnya kan kelihatan gitu kan ya. Tapi kalau sudah terlanjur jatuh, Iya. ya nggak kelihatan lagi di atas. Oke, jadi bintangnya jangan jatuh. Bintangnya berarti mengikuti bintang timur. Mengikuti bintang timur, oke, anggap aja bintang timur. Terus, Itu orang Majus menemukan itu Yesus dan Maria dan Yusuf ketemu Yesus, Maria, Yusuf, oke. lalu orang Majus sujud. Oh iya, orang Majusnya sujud. Terus, Setelah itu orang Majus pergi meninggalkan Yesus pulang. ya. Pergi meninggalkan Yesus ya dia mau dia harus Ya, pulang. dia pulang. Oke. Setelah itu Oh masih ada terus. Ini nyontak sih pintarnya. Kayak yang ini loh. Siapa nih? Andi. Dia jadi nyontak sih terus. Oke terus. setelah itu Yusuf bermimpi bertemu malaikat untuk membawa Yesus pergi dari Bethlehem. Oke cerita sampai situ. Ini kan saya tanya kelahiran. Terus kamu tahunya anak Andri gimana? Sudah baca contekannya sudah. Yang kamu tahu apa gitu kan? Ini banyaknya hampir sama sih. Oh sedikit banyak yang bersama. Kalau sedikit dan banyak ada yang salah nggak dari keterangan mereka? Ada sedikit. Apa? Yang misalnya ini waktu
taunya ikut Yesus Kristus. Lahirnya gimana aja nggak tahu, ceritanya gimana aja, ada yang benar, ada yang salah gitu kan, ada sampai bintangnya jatuh segala. Terus? Dari kita tidak ada yang salah. Oh nggak ada yang salah. Kamu udah tahu belum? Bacanya gimana? Tahu apa yang kamu tahu? Kalau saya, Yesus itu lahirnya itu dari Roh Kudus. Yesus lahir dari Roh Kudus Dan yang mengandung itu Maria. yang mengandung Maria. Di waktu mengandung Yesus, yang Yusuf Waktu mau mengandung Yesus, Yusuf apa ya? Ada bermimpi atau apa ini? Dengan bermimpi dikasih tahu disuruh nikahi. ya. Pasang suami Yusuf istri. dikasih mimpi untuk menikahi Maria. Ya. Nah, terus Setelah itu lahir. Terus ada yang namanya Raja Herodes tadi Raja Herodes memburu si Yesusnya, memburu Yesus. Terus habis itu ini apa itu namanya, urutannya aja. Terus habis itu dibawa ke si Raja Herodesnya ini mencari Yesus. Suatu ketika si Yesus didatangi Tuhan, dikasih tahu, bawalah anak istrimu pergi dari Yesus kota masih ini. bayi, Yusuf nggak bisa ngomong. Nah, Yusuf betul. Dikasih tahu, diberitakan Tuhan, disuruh bawa si Yesus ini sama anak istrimu pergilah dari kota ini. Terus habis itu si Raja Herodes ini membunuh anak-anak di Bethlehem. Setelah itu Oh ya. Dari cerita sini, kalian yang terdahulu kok malah jadi ceritanya salah kaprah. Ini yang paling baru, ceritanya paling benar loh. Lah ya memang yang seharusnya kalian lakukan tuh ya ngocor tadi. Ini loh dibaca. Jadi ceritanya, tak ulangi yang dari sini ya. Mimpi ini tadi sudah betul. Maria dikasih, ada malaikat Tuhan datang mendatangi Maria. Pada saat Maria ini kan berdoa, Maria dikasih tahu bahwa dia akan mengandung. Bagaimana mungkin dia belum bersuami? Dia ngomong bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Tapi bayi yang dikandung itu kan dari Roh Kudus masuk. Jadi tanpa persetubuhan antara pria dan wanita seperti yang sewajarnya dilakukan, Maria bisa mengandung. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Kalau secara biologi gitu kan ya, sel itu kan ada X dan Y, dari pihak cowok dan pihak cewek. Kalau yang dari Yesus Kristus ini hanya yang dari pihak ibu saja, tidak ada sel pihak ayah, kromosomnya nggak ada. Itu sudah, jadi beberapa kisah yang di sini sudah banyak yang dibuktikan secara ilmiah, ketemu, gitu kan? Ini kan kisah nyata yang diturunkan turun temurun sampai akhirnya jadi Alkitab. Yang nulis ini pasti ada pewahyuan dari Roh Kudus. Hamil nih, Maria cerita dong ke Yusuf. Waktu itu Yusuf masih jadi tunangannya, belum menikah. Yusuf berencana menceraikan Maria, ya. Yusuf berencana menceraikan Maria karena dia mengira Maria selingkuh. Kalau enggak gimana mungkin dia hamil. Tapi karena Yusuf ini orang baik, dia bermaksud menceraikan secara diam-diam. Zaman dulu kalau tunangan sudah dianggap sah itu berarti benar-benar suaminya atau istrinya. Karena nggak ada zaman dulu tunangan, terus kalau nggak ada kasus yang sangat berat terus mereka batal dan lain sebagainya. Karena pada saat berzinah atau apapun mereka akan dirajam dengan batu sampai mati. Berarti kan konsekuensinya Maria, kalau dia ketahuan hamil, nggak punya suami, dia akan dirajam batu sampai dia mati.
Yusuf kasihan, makanya dia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Setelah itu Yusuf dikasih mimpi untuk Maria itu bersih, kawinilah dia, maka menikahlah mereka. Kalian kalau melihat aku kayak dengerin dongeng asik banget ya. Yang orang Majus dari timur itu kan mau melihat bintang. Sebetulnya mereka orang Majus, ada gembala, ada siapapun. Yang pertama lihat itu kan gembala. Gembalanya itu bukan gembala biasa. Gembala ini adalah imam yang menjagakan zaman dulu di bait Allah. Itu ada domba yang disembelih persembahan. Dombanya kan harus tidak bercacat celah. Domba-domba ini dikhususkan untuk persembahan, itu tidak boleh kalau ada cacatnya aja pasti itu disingkirkan, nggak bisa buat persembahan. Sebetulnya kisah aslinya yang gembala-gembala yang disebut itu adalah apa? Itu tuh imam-imam yang bergantian berjaga untuk gantian tugas jaga gitu kan ya, karena ada shift pagi, shift malam, shift hari ini, shift hari itu, untuk menjaga domba-domba yang khusus untuk dipersembahkan. Jadi mereka adalah imam yang bergantian bertugas jaga untuk menggembalakan domba. Makanya mereka langsung oh saya juga baru ngerti kenapa kok gembala kok bukan yang lain. Mereka bukan gembala sembarangan gitu kan ya. Oke, saya apa di situ. Jadi pada saat mereka melihat tanda, mereka ngerti karena sesungguhnya mereka imam itu kan tahu banyak sekali akan bahwa akan nubuatan, akan ada datang juru selamat dan akan datang menebus, itu sudah mereka nantikan sekian lama. Pada saat tadi mau berangkat itu kan tadi yang Herodes itu mau berangkat kan ketemu Herodes. Lah ya, ini kan tak ceritain mau berangkat ketemu Herodes, ini bukan ini yang aku betul-betul dikit. Habis ini tak ajak baca Alkitab ya. Yang ketemu Herodes tadi waktu perjalanan berangkat. Dia tanya di mana letaknya raja yang akan lahir gitu kan ya. Herodes bilang, aku pun belum tahu, kalau ketemu nanti kamu kasih tahu ke aku. Tapi setelah ketemu mereka akan dikasih tahu, jangan balik ke tempat Herodes, pulang lewat jalan lain. Udah ya. Kisah sesungguhnya seperti apa? Baca Alkitab. Nanti habis ini baca mulai Matius 1. Sekarang buka dulu Alkitab kalian, baca Injil Matius bab 1 ayat 18, baca bersama-sama. Tadi saya cuma kasih preview, wah nek denger ke enak banget, baca sendiri. Sudah ketemu semua? Matius 1 ayat 18. Judulnya apa? Kelahiran Yesus Kristus. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ayo dibaca pakai suara, ulangi ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di garis bawah itu, ia akan menyelamatkan umat mereka dari dosa mereka. Sudah, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai sini dulu. Di bawah sana ada cerita kelanjutannya orang-orang Majus dari timur. Lalu ada penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem kembali dari Mesir, Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Kalian, ini bulan Desember, kalian kan Kristen. Nyembahnya siapa? Yesus. Ngerti dong yang kamu sembah itu siapa? Ya, baca nanti. Sekarang kita mulai dari sini. Kelahiran Yesus Kristus. Kenapa sih Tuhan Yesus lahir? Hah? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Tadi tak suruh dari siapa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita itu dikasih privilege, kasih anugerah, hak khusus. Kalian tahu kisahnya Lucifer? Gak tahu. Pernah dengar? Lucifer itu iblis, malaikat yang dibuang karena iri, ingin menyamai Tuhan. Berarti kan sombong. Padahal Lucifer ini adalah malaikat pertama yang dekat sama Tuhan Yesus. Penyembahannya luar biasa. Seluruh tubuhnya itu adalah alunan musik. Kalau dia gerak aja musik terdengar. Sampai sebegitunya, tapi dia dibuang. Salah, dia mau dibuang. Kita salah, Tuhan datang menebus kita. Berapa kali kita salah? Kalau Tuhan memperlakukan kita sama kayak malaikat, sudah habis kita dari awal. Betul ya? Nah, apa hubungannya antara kelahiran Tuhan Yesus dan pemulihan keluarga? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Di sini tulisannya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita itu lahir jebret sudah salah, betul nggak? Kenapa kok salah? Dosa turunan, betul, dari Adam dan Hawa. Betul? Ivan, jangan ngantuk. Siapa di sini yang mau keluarganya pulih? Katakan dulu ah. Kalian semua sudah berkeluarga belum? Belum. Tapi kan pasti punya ayah, punya ibu, punya adik, punya keluarga besar, betul ya? Kamu pengen enggak keluargamu itu pulih? Caranya gimana, Bu? Oh, saya di sini. Tuhan sudah mau lahir ke dunia. Untuk siapa? Bilang, untuk saya. Nggak mau. Aku aja semangat kok, kalian nggak semangat. Tuhan lahir ke dunia untuk menyelamatkan? Nah, bilang sekali lagi, Tuhan lahir ke dunia untuk menyelamatkan? Sekarang bilang keluarga saya. Tapi kan pemulihan keluarga. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan? Yes. Kenapa kok bisa? Caranya gimana? Prinsip kerajaan surga apa? Siapa yang pernah tahu satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan? Tahu gak? Belum pernah tahu. Buka Kisah Para Rasul. Yuk, 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31.
Sudah ketemu semua? Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Berarti prinsipnya sudah ada ya. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Pertama yang harus selamat dulu siapa? Saya. Habis saya selamat baru bisa seisi rumah. Berarti tadi konteksnya betul ya. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga bisa diselamatkan. Paham dulu nggak sampai sini? Ulang. Baca bareng-bareng yang keras dong. Kalian cowok-cowok sama saya loh. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Berarti ada engkau, ada lagi seisi rumahmu. Ini ada dua hal yang berbeda. Di sini yang duluan diucapkan siapa? Saya. Dan seisi rumah saya. Ngomong. Saya dan seisi rumah saya. Ya. Caranya gimana? Ayatnya ditulis dulu. Itu ayat 1, orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Ada di Kisah Rasul 16 ayat 31. Itu poin 1 ya. Kisah Rasul 16 ayat 31. Tulis. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu. Sudah? Syaratnya untuk menjadi ayat ini terjadi dalam hidup kita. Syaratnya adalah apa coba? Engkau diselamatkan, engkau percaya kepada Yesus Kristus. Syaratnya adalah jadi orang benar. Kalian buka di Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Sudah ketemu? Karena itu 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalian ulangi apa yang saya ucapkan. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Catat itu sebagai nomor 2. Doa orang benar besar kuasanya. Itu ada di Yakobus 5 ayat 16. Lalu yang ketiga, Roma 14 ayat 17, catat dulu. Roma 14 ayat 17.
ayat 17. Catat dulu, habis ini saya jelaskan. Pelajaran hari ini gampang, asal kalian praktek. Roma 14 ayat 17. Gak banyak-banyak, hari ini saya cuma ngajari 3 hal ini. Udah ketemu? Baca 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tulis nomor 3, 3 kabel. Tadi kan Roma 14 ayat 17, tulisin 3 kabel. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. 3 kabelnya itu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sesuai dengan ayatnya ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Devan kesini Devan, biar kamu gak ngantuk Devan. Enggak, saya pengennya kamu sini. Aman-aman. Saya kenal kamu sudah lama, sebentar lagi kan kamu juga keluar toh? Kapan? Februari, kamu keluarnya kapan? Tahun depan. Oke. Sekarang gini, kisahnya kamu gak ke tengah. Tadi 3 orang ini, siapa? Saya sebagai nama Anggi. Anggi yang ini tuh. Kamu yang siapa? Anggi Satrio Maulana. Om Edi. Hah? Mika? Siswantara. Kriswantara. Pak Asep. Prinsipnya, semua lihat ke sini. Prinsipnya apa tadi? 1 orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Kalian berdiri 3, sini. Kamu di sini 1. Kalian bertiga berdiri. Nah, sini aja. Ya, juga. 1 keluarga, betul? 1 keluarga ini nggak karuan semua. Nyatanya intinya nih kurang lebihnya masuk penjara gitu kan ya. Terus pokoknya ini 1 keluarga nggak karuan semua. Terus dia ini curhat sama saya, agak kesini. Bu, gimana caranya Bu? Keluarga saya nggak karuan semua. Kadang berantem, pukul-pukulan, kadang caci makian gitu kan ya. Terus kadang yang ini misalnya mau cerai, yang ini ditolak ya. Pokoknya ini misalnya yang ini mau cerai, yang ini narkoba, yang ini kumpulannya sama preman. Biasanya kalau keluarga berantakan kan apa yang terjadi kurang lebih demikian. Anak-anaknya nggak karu-karuan gitu kan ya. Terus nanti ada orang tuanya, coba sama-sama bangun gini kan ya. Orang tuanya ini karena cekcok terus, maki-makian, pukul-pukulan, KDRT dan lain sebagainya, gitu kan ya. Dia bertanya, cara keluargaku selamat bagaimana? Prinsipnya apa tadi dalam Alkitab? Yang nomor 1, 1 orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Berarti dari anak 4, 1, 2, 3, 4 minimal harus ada 1 yang diselamatkan. Pilihan ini. Misalnya dia nih jadi pionir, sulungnya nih mau dia nak ke 1, ke 2, ke 3, 4 gak peduli.
Yang penting harus ada satu. Kalau dia misalnya anak kedua dia yang mau bertobat, ya pokoknya harus ada satu dari antara mereka ini, harus ada satu. Satu orang ini harus hidup benar. Karena tadi ada, saya sudah kasih ayatnya, doa orang benar besar kuasanya. Betul enggak? Nah kalau dia nggak benar terus punya kuasa nggak doanya? Nggak ada. Dia masih narkoba, doanya punya kuasa nggak? Dia masih pukul-pukulan, hobinya marah, doanya besar kuasanya nggak? Kenapa kok tidak? Kira-kira kenapa kok doanya tidak besar kuasanya? Belum terkoneksi sama Tuhan Yesus. Kenapa kamu tak panggil? Karena kamu sudah dapat dengar pelajaranku yang dulu dan dengar pelajaranku yang sekarang. Jadi harusnya itu nyambung. Dia masih ingat. Kenapa kok doanya tidak besar kuasanya? Karena tidak ada koneksi dengan Tuhan. Cara ngeceknya gimana? Ini pelajaranku yang dulu sudah pernah. Barusan tak kasih tahu loh tadi. 3 kabel. Kan tadi nomor 1 apa? Prinsipnya satu orang benar, seluruh seisi rumah diselamatkan. Prinsip kedua adalah harus ada orang benar satu kan minimal. Kan satu orang benar dulu, baru doanya besar kuasanya. Cara jadi orang benar gimana? Ada 3 kabel. Kan dia bilang, kenapa kok doanya tidak besar kuasanya? Karena koneksinya terputus. Istilahnya kalau ada koneksi berarti ada kabelnya toh. Ada sambungan salurannya antara dia dan Tuhan. Kabelnya ini terdiri dari 3. Kalau kalian ada kabel-kabel itu kan biasanya kan ada sambungan berbagai jalur ya. Apa tadi jalurnya? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Gampang ngeceknya, kabelnya bikin konslet atau enggak. Misalnya, kalau ini 3 kabel nih, ya, tadi dia kan yang satu orang benar, bagus minta kasih 3 kabel. Yang ini kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kalau kamu mau sukacita dari dirimu sendiri, repot, susah, dikit-dikit sedih, dikit-dikit gloomy, dikit-dikit melo, ya nanti ada apa-apa nangis, ada apa-apa marah. Kalau marah, dia marah. Kabel mana yang putus? Ini tadi nomor 1 kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau dia marah, yang hilang kabel yang mana? Dia katakan, damai sejahtera yang hilang. Memangnya kalau dia marah dia bisa sukacita? Nggak bisa kan? Orang marah bisa ketawa-ketawa gitu, wah marah pada musik tak pukuli gitu kan? Ya nggak mungkin toh. Berarti kabel itu putus juga nggak? Yang ini kabelnya putus nggak? Nyambung? Loh enggak. Tadi yang mau nyambung siapa? Nyambung. Berarti yang ini kan orang punya pendapat masing-masing. Menurut kamu kabel jadian nyambung, kabel yang putus cuma 2. Nah kamu putus semua. Ayo nek kamu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau dia marah, yang putus kabel yang mana? Menurut kamu berapa kabel yang putus? 2 yang mana? Damai sejahtera, sukacita. Om Edi, yang putus berapa kabel? Semua. Pedot kabel. Karena tidak benarnya di mana? Marah-marah tidak benarnya di mana? Ya nanti sembarangan perbuatan. Perintah Tuhan apa? Kasihilah musuhmu. Betul nggak? Tuhan pengajarannya apa? Kasih. Meskipun dia kau anggap musuhmu, kamu harus mengasihi. Berarti ini kabelnya ikut pedot. Kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang itu 1 kalau dia marah-marah. Contoh lain, kalau dia apa nih misalnya? Narkoba, kabel yang putus yang mana? Kok nggak ada? Nggak ada yang putus? Oh,
Oke, karena tidak benar. Tidak benarnya apa? Melanggar hukum, melanggar firman Tuhan juga. Terus, tapi kan dia bisa sukacita, ayo. Narkoba happy dia, gitu kan? Hah? Sukacitanya bukan dari roh, oke? Tipuan berarti ya, tipuan. Nah, damai sejahteranya? Jual apa aja, beli narkoba. Oh, nggak damai. Dia sudah sadar jual apa saja demi narkoba. Berarti nggak damai ya? Berarti pedot semua. Sudah paham ya? Ini perumpamaan yang gampang toh. Terus kalau dia ngapain lagi nih? Ada contoh lain? Intinya cara ngeceknya gampang. Ini tadi apa? Kebenaran. Yang ini? Yang ini? Kalau kabelnya pedot berarti kamu tidak terhubung dengan Tuhan. Kalau kamu tidak terhubung dengan Tuhan, bisa nggak seluruh keluarga diselamatkan? Bu, tapi aku ini sudah terlanjur di penjara, sudah terlanjur salah. Caranya gimana? Duduk. Terima kasih. Caranya gimana? Bertobat. Apa Tuhan bisa mengampuni dosaku? Buka Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Ya, ketemu Lukas 15 ayat 7. Satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sama seperti tadi, satu orang selamat, seluruh keluarga diselamatkan. Di sini kalau kamu satu orang itu yang bertobat, oh surga bersukacita luar biasa. Kenapa? Karena satu orang benar ini bisa membawa banyak sekali yang lain-lain untuk ikut selamat. Dari satu orang ini bisa mengalirkan kasih, sehingga ini ikut selamat, ini juga ikut selamat. Kalian itu pria itu imam. Imam seharusnya membawa pendamaian apa pertikaian? Pendamaian. Jadi tugas kalian, hai kaum bapak-bapak, adalah, kok saya dilirik, gimana tuh? Tugasnya apa? Membawa damai sejahtera ya. Tapi pendamaian itu adalah kalau istrimu salah, kalau adikmu salah, kalau orang lain salah, kamu tuh sah di hadapan Tuhan menjadi imam. Tuhan ampuni dia ya. Imam itu kan perantara antara Tuhan dan manusia, betul? Mau di perjanjian lama, di perjanjian baru, imam itu perantara antara Tuhan dan manusia. Kalau ada yang salah, bawa ke hadapan Tuhan. Saya kalau ngajarin teman saya begini, keadilan Tuhan itu enak. Kalau kamu balas sendiri, malaikat keadilan tidak bisa bekerja. Tapi kalau kamu berdoa dengan pakai lututmu, keadilan Tuhan yang akan bekerja. Kalian tinggal perlu lapor, Tuhan, aku kenapa dibeginikan? Paham ya? Kayaknya kurang nih. Semuanya pada diem dan ngeblank gitu. Ngeblank gak? Kenapa? Saya ulang. Paham gak rumusannya dulu? Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Syaratnya adalah harus ada satu orang benar.
Satu orang benar ini bisa besar kuasanya karena terhubung dengan 3 kabel. Kabelnya apa aja? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu untuk ngecek. Kalau 3 kabel ini nyambung, berarti doamu besar kuasanya enggak? Besar kuasanya. Sampai sini paham dulu ya. Berarti kalau satu orang ini bertobat, keluargamu bisa diselamatkan enggak? Karena doanya besar kuasanya. Gampang toh? Paham toh? Nggak ngeblank toh? Beneran loh nih? Firman-firmannya sudah tak kasihin. Lalu kamu tugasnya. Siapa yang sudah menikah? 1, 2, 3. Masih menikah? Istri masih di rumah. Tugas istri adalah hormat pada suami, tunduk pada suami. Tugas suami apa? Banyak orang yang pakai ayat kamu harus tunduk padaku. Iya kan? Pakai ayat Alkitab buat menyerang. Betul apa salah? Betul. Oh, ini ngomongnya betul. Nah, buka Efesus 5. Saya ini ngasih ayat bukan buat saling menyerang. Kalau kamu menyerang berarti kamu tidak jadi orang benar. Sudah doamu sudah nggak nyampe ke surga loh. Gimana? Nah, kita mulai dari kasih Kristus. Yuk baca bersama-sama mulai dari Efesus 5 ayat 22. Judulnya apa? Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunggu, lihat. Judulnya aja udah kelihatan bukan? Apa? Ulang. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dasarnya apa berarti? Kasih Kristus. Enak-enak kasih Kristus bilang, hai istri, tunduklah pada suami. Itu kasih Kristus bukan? Ingat Kristus ngajarinya apa? Melayani. Dia membasuh kaki 12 murid-muridnya loh Pak. Itu murid bukan istri loh Pak. Nah, apalagi sama istri. Di sini saya bacakan ayat yang buat istri nih, ayat 22. Jangan ketawa bahagia gitu toh Pak. Wah, ini kayaknya saya apa salah ngasih ayat? Enggak, ayat tidak pernah salah. Tapi orang sering salah tafsir karena cuma dicomot sebagian. Di Alkitab tertulis, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Dari ayat 23 ini sudah dikasih tahu suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Berarti tugas kepala lebih besar apa lebih kecil? Berarti tanggung jawabmu lebih besar. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mulai ayat 25 mari baca bersama-sama. Yuk. Hai suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Sebentar. Tadi sudah di sini, sekarang gantian di sini. Yuk, mari berempat maju ke depan. Kamu suami, misalkan kamu istri. Ini cuma misal. Terus dua ini anak-anaknya. Tunggu, yuk ke sini. Ini suami, ini istri. Dua ini anak-anaknya. Kalau foto keluarga gimana? Biasanya kalau foto keluarga gimana? Bukan. Posisinya di mana anak di mana, suami di mana, istri di mana? Anak depan, coba. Anak depan. Coba. Kalau satu baris gimana? Suami, istri, anak-anak. Kalau satu baris ini gimana fotonya biasanya? Anak tengah, coba anak tengah, sesuai anak tengah. Oh, oke. Suami, istri, anak-anak. Betul apa salah? Enggak, saya tanya serius. Betul apa salah? Ada yang begini. Terus kamu kenapa ini? Ada yang di depan. Oke, ini foto ya. Tapi kalau dalam hubungan seperti ini tuh sebenarnya kelihatan. Jauhnya gimana? Siapa yang jauh? Suami istrinya jauh. Harusnya gimana berarti? Kalau iklan KB itu ya anaknya sih gandeng. Bagaimanapun sebetulnya suami dan istri harus sebelahan. Iya, itu Maksudnya, Ijo, kamu istrinya sebelahnya misalnya. Nah, anak bisa di kiri dan di kanan. Sapinya di sana. Bisa juga di depan. Loh, ini tak kasih tahu sebetulnya gimana. Coba kamu di sini. Satu lagi. Ya, yang itu. Anggi. Enggak Anggi. Ya, kayak tulis. Iya. Oh, lah. Misalnya dia jadi ibu mertua gitu kan ya. Ibu, dia jadi ya ini. Berdiri. Orang tuanya nih. Orang tua keluarga suami. Berdua berdiri, orang tua keluarga istri. Berarti ngantuk enak aja kok cerita. Kalian ikut biar paham. Ini orang tua keluarga suami, orang tua keluarga istri. Ayah, ibu, anak dua, ya. Harusnya kalau ada keadaan sesuatu keadaan, ya, yang harus kamu selamatkan siapa dulu nih? Dari semua. Dari semua ini. Pria, Bapak Edi. Oh, Pak Edi. Kenapa? Ya biar punya anak laki nanti. Biar punya anak lagi. Yang menemani kamu sehidup semati adalah istri, bukan anak. Suatu ketika anak akan pergi, geser, menikah. Kalau anak menikah itu, anak itu bukan milik kita. Kita ini cuma babysitternya Tuhan. Betul ya?
Jadi nggak boleh protes. Kalau kamu merasa kok dia rewel itu titipan. Kamu cuma mengasuh, ngajari, ngerawat. Suatu ketika dia laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Betul tidak? Dia selama masih ikut kalian, itu kalian harus mendidik, membimbing, merawat. Ada kalanya dia harus sudah bisa mandiri untuk lepas dari kalian. Banyak kali orang tua yang istilah kasarnya dicolkin dasi cekeli buntute. Paham? Ada yang nggak tahu bahasa Jawa artinya ini? Paham semua kan? Seolah-olah dilepaskan, tetapi otoritas dan dominan dari kedua orang tua ini masih sangat besar. Saya alami enggak? Alami kan ya? Awal-awal dulu seperti itu. Otoritas orang tua besar, betul. Tetapi dalam doa, ini kan saya bicara tentang pemulihan keluarga. Hai ayah-ayah, di sini kan kalian semua laki, jadi saya nggak bicara tentang yang ibu-ibu. Doa kalian besar kuasanya karena apa? Kalian kepala keluarga. Kalau kamu marah sama anakmu, yang tadi anggap sudah menikah, kalau kamu marah sama anakmu, seringkali yang keluar dari kalian adalah kata-kata makian dan kutuk. Wong ini wae ra iso. Paham toh? Kamu berarti mengutuki bahwa dia selamanya akan gak bisa. Oh, delokno kowe sok pas gelem mbek kowe. Ora iso kawin ngene-ngene. Nah, berarti kutuknya keluar. Kalau itu terjadi nanti orang tua yang bingung. Anakku sampai umur sekian kok orang rapi-rapi. Nah, betul enggak? Salahnya siapa? Salah orang tua. Tapi itu kan banyak orang tua kita yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kalian sudah terlanjur, ini oke nih satu keluarga. Sekarang yang ini yang single-single nih, sudah terlanjur jadi besar segini, ya, udah terlanjur dikutuki sama orang tua dulu karena orang tua kalian nggak kenal Tuhan. Terus caranya gimana? Pengen hidup berubah enggak? Pengen. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku putuskan kutuk dari orang tuaku. Misalnya kalian dibilangi nggak nikah-nikah, aku putuskan kutuk yang bilang aku tidak menikah. Tuhan, Engkau menciptakan manusia berpasangan, maka Engkau sudah menyediakan pasangan untukku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang mendatangkan pasangan yang tepat untukku. Tapi jangan apapun dilabrak ya, asal ketemu cewek langsung main tubruk aja. Tanya dulu sama Tuhan, Tuhan dia jodohku apa bukan? Kamu pengen hidupmu sengsara apa kamu pengen hidupmu bahagia? Karena kalau kamu main tubruk, ingat menikah itu kan gak main-main. Kamu hidupmu bagaikan surga atau neraka tergantung dari iyalah, melek lontong lihatnya dia, buka mata lihat dia, mau tidur lihatnya dia lagi di sebelahmu. Betul nggak? Seumur hidupmu kamu akan terikat dengan dia. Jadi kalau istrimu nggak bener, hidupmu bisa bagaikan neraka. Gak usah nunggu nanti masuk neraka, sekarang aja di dunia hidupnya sudah kerasa seperti neraka. Betul nggak? Kalau istrimu oke, kamu happy nggak? Dia betul-betul berfungsi sebagai penolong. Jadi kalau minta jodoh, tanya Tuhan, bertobat, patahkan kutuk, minta yang dari Tuhan. Kalau dikutuki, oh kowe ra iso kerja gini di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan semua kutuk yang mengatakan aku gak bisa kerja. Tuhan, Engkau yang memberkati aku berlimpah-limpah. Tahu doa Yabes? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu terjadi dalam hidupmu. Doa Yabes kan dari ayat Alkitab. Doa yang besar kuasanya gimana? Saya sudah pernah ngajari minggu lalu. Jadi orang benar doanya besar kuasanya. Cara berdoa supaya besar kuasanya adalah dengan baca firman. cuman baca toh. Pakai ayat-ayat itu diomongkan, dideklarasikan. Paham ya? Paham sih, paham. Sudah praktek belum? Di sini sudah paham dan mengerti. Misalkan si istri protes,
suamiku ini terlalu dekat sama ibunya. Oh, ini ibunya yang ini tadi ayahnya ya. Apa-apa kalau ibunya minta apa-apa, uangnya dikasih ke ibunya, uangnya dikasih ke orang tuanya. Terus saya gimana Bu? Sebetulnya dia betul enggak uangnya? Aku kan berbakti pada orang tuaku. Betul? Jadi dia harus memberikan uang ke ibunya. Hah? Harusnya gimana? Menyisihkan. Terus? Utamain istri. Alangkah baiknya rundingan dulu. Keuangan tuh kalau misalnya kamu umpet-umpetan, disisihkan. Bu, aja ngomong-ngomong karo bojoku. Betul atau salah? Saya nggak tahu juga kenapa suruh cerita seperti ini. Mungkin ada yang terjadi sungguh-sungguh. Jangan ngomong-ngomong sama istriku, nek kowe tak kei duit ibu. Berarti sesungguhnya kan tidak ada keterbukaan antara suami istri. Makanya tadi saya bilang untuk yang belum menikah, hati-hati pilih pasanganmu. Tapi kan istri juga harus rasional lah. Bu, istriku nggak bisa dikasih tahu Bu. Dia tuh pokoknya nggak boleh sama uang, perhitungan gimana? Lah istri seperti apa? Otoritasnya tuh kan lebih tinggi kamu. Paham ya suami? Engkau membentuk istrimu seperti apa? Itu tergantung kamu jadi imam yang bagaimana di hadapan Tuhan. Betul enggak? Kan tadi doa orang benar besar kuasanya. Cara berdoa yang benar saya sudah kasih tahu sebelumnya. Pakai ayat Alkitab. Kalau kamu pakai ayat itu ucap firman, ucap firman, ucap firman, maka itu jadi karena firman tinggal mengerjakan sesuai apa yang kau katakan itu. Sudah paham belum? Duduklah, duduk. Jadi saya kalau berdiri itu barengan gitu. Suami kasihilah istrimu seperti Kris. Ayatnya di Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berat tuh. Tuhan itu mati buat kita. Kita kan mempelainya. Berarti sebetulnya sampai kamu mati buat istrimu. Mati itu gimana? Bukan mati benar-benar mati yang bunuh diri dan lain-lain. No. Mati itu gimana? Mati itu adalah kalian mati daging, sangka diri, pikul salib. Kalau istrimu ngomel, balas gak diomeli ganti? Ayo. Kok aku pada dilihatin? Balas. Kalau istrimu maki-maki kamu, diam tutup mulutmu. Kan harus mati. Mati daging dalam artian tahan, hadapkan ke Tuhan. Sudah diam ya. Istri sebenarnya kalau merata, apa, udah peluk aja. Iya. Pelukin aja. Dia akan menerima sendiri. Sebetulnya kadang-kadang dari pihak perempuan hanya perlu untuk menyalurkan emosinya. Banyak sekali orang yang datang konseling itu sebenarnya karena meluapkan emosi. Paham ya? Sudah, sampai situ dulu. Kalian hari ini dapatnya apa aja? Kalau tak kasih kebanyakan kalian udah gak bisa nangkep. Kelahiran Yesus seperti apa? Nanti baca sendiri di Alkitab di Matius 1. Terus dapat apa lagi? Ayo dong semangat. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Dapat apa lagi? Hah? Doa orang benar besar kuasanya. Caranya jadi orang benar? Ucapkan firman. Cara ngeceknya pakai 3 kabel. 3 kabel itu apa aja? Bukunya ditutup. Bukunya ditutup dulu, saya mau ngecek. Tadi kan kalian jawab saya baca. Sekarang saya tanya, dapatnya apa aja? Dapatnya apa aja hari ini? Kelahiran Tuhan Yesus. Oh, Kristen nggak tahu siapa yang disembah itu piye? Harus tahu. Terus satu orang percaya seisi rumah diselamatkan.
Doa orang benar besar kuasanya. Cara berdoa supaya besar kuasanya pakai apa? Baca firman. Cara ngeceknya pakai 3 kabel. 3 kabelnya apa aja? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Paham ya? Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biar ini menjadi awal pemulihan untuk mereka dan keluarga mereka. Ambil dan jadikan ini doa. Kita nyanyikan lagu Segenap Hidup. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku,
menjadi doa kami. Bahwa segenap hidup kami Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Bekerja Tuhan memulihkan keluarga kami. Biar Engkau sendiri yang memulihkan seluruh kehidupan kami yang di tempat ini Tuhan. Sehingga kami bisa mengalirkan kasih yang memulihkan keluarga kami. Seperti Engkau memulihkan aku Tuhan, Engkau juga akan memulihkan mereka. Hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi Roh Kudus tetap bekerja. Dan firman itu akan mengerjakan apa yang dikerjakan. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia sebelum mengerjakan apa yang difirmankan. Dan biar damai sejahtera yang melampaui akal manusia masuk dalam roh, tubuh dan jiwa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di alam mesra-Mu. Ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Berdiri terima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Amen.
Natal? Ya gitu. Jadi kalau ada kado Natal aja, ini kan Tuhan lagi bagi-bagi hadiah. Ada lagi. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja